saya beri kekayaan itu, tapi di akhirat tidak ada surga bagi dia. Karena janji Allah, mereka itu diberi sempurna oleh Allah kekayaan yang dimintanya. Tapi diingatkan oleh Allah, mereka itu yang tidak ada sisa sedikit pun pahalanya di akhirat. Bahkan seluruh apa yang diinfakkan sedekahkan habis sia-sia. Perlu dibaca dalam keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Umar. Dari Ibnu Abbas, beliau menafsirkan makna siapa golongan tadi. Inna fi hadhil ayat inna ahlar riya yu'tuna bi hasanatihim fid dunya. Ternyata itu bukan siapa-siapa, melainkan adalah orang yang riya dengan amalannya. Riya dengan amalannya. Fit dunia, di dunia. Wadzalika, oleh karena itu mereka annahum la yudlamuna, tidak dizalimi sedikit pun, disempurnakan oleh Allah. Yaqulu man amila sholihan iltamasa dunya, siapa yang beramal soleh. Keterangan Ibnu Abbas, ahli tafsir yang paling pintar saat dunia itu Ibnu Abbas. Pernah diusap-usap kepalanya Rasulullah, Allahumma alimhu fit ta'wil. Ya Allah, khusus Ibnu Abbas ini pintarkan untuk menafsirkan Al-Quran. Maka ahli tafsir paling hebat adalah Ibnu Abbas. Pentingnya belajar tafsir dari beliau. Ya Allah, Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, man amila solehan, siapa yang beramal soleh iltimasa dunya, yang dicari hanya dunia, sauman, baik berupa puasa, sholatan atau sholat, atau tahajjudan billail, tahajud di malam hari, la ya'malu illa limasid dunya, tidak ada niat lain kecuali mengejar dunia. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, aufi kepada mereka, aufi hilladil limasad dunya fil musabah, berikan apa yang dimiliki kamu. Wahabito amaluhu kana ya'malu, dan habislah nilai pahala seluruhnya dari apa yang dikerjakan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang-orang yang bangkrut karena tidak ada yang dinanti-nanti dari pahala Allah. Ya. Jadi ini riya. Apa bedanya riya dengan kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala? Beda. Riya itu sudah, maka sedekah itu kan, kalau di dalam keterangan keajaiban sedekah itu tidak melihat agama, tidak melihat agama, tidak melihat ketaatan seseorang. Orang banyak sedekah itu dijamin oleh Allah dilipatkan. Pernah dengar namanya Ibnu Jud'an, tidak pernah sholat ya. Ibnu Jud'an itu tidak pernah ngaji, kerjanya satu, nyantun yatim piatu, nyanyo gitu ya. Zaman sahabat ya. Bukan muslim ya, musyrik, orang Madinah asli, dermawannya luar biasa ya. Sampai satu hari Ibnu Jud'an meninggal dunia itu ya, meskipun tidak masuk Islam itu dia tidak benci kepada anak-anak kaum muslimin yang miskin diberi. Rasulullah menceritakan Ibnu Jud'an itu termasuk ya pengangguran yang sukses. Jadi pengangguran sukses itu nggak hanya hari ini, zaman dulu sudah ada ya, pengangguran sukses. Kerjanya cari wangsit. Ibnu Jud'an itu dia pernah dibahas dalam tafsir Al-Asriyah. Ibnu Jud'an
dia menyebut Ibnu Jazaan, tetangganya Rasulullah. Ya. Satu hari kata Rasulullah, ya, orangnya ya pengangguran, ngerti ya pengangguran ya, kerjanya sehari-hari apa? Ya, orang malas tempatnya begitu ya. Dia satu hari pergi mengembara kata Rasulullah ke sebuah tempat. Ya. Tiba-tiba ya, tanpa diduga ya, dia disitu melihat ya, seperti tempat kotak harta kekayaan yang dibuka itu punya emas semacam asli kisah nyata ya. Kaya mendadak menunjukkan ya. Dan subhanallah setelah dia kaya justru semakin kaya kenapa? Sodakonya banyak sekali pelan-pelan benar di sini nggak pernah mikir ya, nggak pernah saling duit ragil ya sodakonya menunjukkan itu. Apalagi susuk ya, sodako susuk ya. Kembali ke sodako tadi ya. Maka ketika tidak sholat, tidak taat kepada Rasulullah ya, itu tidak mengurangi dermawannya dia. Sampai ketika dia meninggal, Aisyah penasaran, ya Rasulullah, apakah sodakohnya, apakah santunannya kepada orang-orang muslim itu yang bermanfaat ya Rasulullah, dia akan menerima pahalanya. Kata Rasulullah, la, tidak wahai Aisyah, innahu la yaqulu yawma idzin rabbi ya Allah, seumur hidupnya belum pernah dia sedekah itu bismillah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah menyebut nama Allah, belum pernah mengakui punya Tuhan bernama Allah Subhanahu wa taala. Jadi panggilan jiwa luar biasa ya, kemuliaan. Tidak mikir. Dan Allah ternyata betul ya, menjanjikan di dalam surat Az-Zilzalah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Allah menggunakan kata man ya. Man itu kalau dengan terjemahan Departemen Agama, barang siapa, kalau dalam keterangan tafsirnya, siapapun dia, apapun agamanya ya. Jadi tidak alladzina amanu ya, ya'maluna sholihat, tidak menggunakan kata orang-orang yang beriman, tapi faman, barang siapa ya. Berbuat kebaikan apapun wujudnya, ya Roh. Ya Roh itu mundur melihat hasilnya ya. Rasulullah menceritakan wahai Aisyah ya, sungguh kedermawannya dia sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya yang berlimpah. Ya, anak-anaknya banyak sekali ya. Tapi kadang-kadang Allah yang dulu yauma idzin rabbi ya Allah, belum pernah mengakui Allah adalah Rabbnya atau meniatkan sedekah bismillah. Kalau kita dimotivasi oleh Rasulullah, anak wa kafilul yatim kahata ini, besok saya bersama penyantun yatim caranya segini ya. Kalau saya di sini, dia di samping saya. Dan jelas Rasulullah nggak bakal masuk neraka, berarti orang itu masuk surga pasti ya. Wujudan itu nggak terlihat ini, tidak termotivasi ya. Hanya mungkin saja seperti Michael Jordan ya, tukang apa itu? Basket ya. Ada dalam tulisan ya, bukan perkataan ulama ya, perkataannya tokoh basket yang kafir dari Islam ya. Dia yakin sebagaimana pekerjaannya, setiap bola yang dipantulkan itu mesti balik ya. Kecuali bagi bos ya, pantulnya nggak balik ya. Tapi beliau yakin setiap memantulkan bola itu mesti balik ya. Jadi yakin beliau setiap memberikan itu balik mesti ya. Nggak bakal tiga-tiga balik-balik ya. Baliknya dalam bentuk apa? Muhammad bin Ka'ab menceritakan fi ahlihi ya. Keluarganya ya. Keluarganya ya. Anak-anaknya berarti penurut sekali.
Qurrata a'yun, betul ya kalau kita seperti itu ya. Disuruh tidak bantah ya. Diajari manut ya. Menyenangkan betul fi ahlihi. Apa kesehatannya ya. Jismihi dalam kesehatannya ya. Dibuat sehat ya. Diberikan, karena sedekah itu menolak bala ya. Menolak bala sehat ya. Atau fi malihi, bahkan harta jelas jadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu contoh ya. Ibnu Jud'an itu kalau beri itu yakin seperti Michael Jordan, yakin saya manfaatkan bola mantul saya, itu Allah menjanjikan kalau niatnya semata-mata itu mewafi ilaihim a'malahum, sempurna 100% diberikan oleh Allah sesuai dengan niatnya. Wa hum fiha la yukhasun, tidak ada yang dikurangi sedikit pun oleh Allah ya. Tapi hamba-hamba tadi berhenti balasnya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan di akhirat. Kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, jatahnya hanya neraka ya. Habita ma sana'u, seluruh sedekahnya enggak bernilai, habis ya. Muhammad bin Ka'ab termasuk mufasir senior ya, ketika menafsirkan surat Az-Zilzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kenapa orang tidak beriman semua diberikan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kata beliau, Allah tidak ingin ada hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah meninggal Allah belum membalas kebaikan yang pernah dia kerjakan. Menghadap Allah itu biar Allah itu nggak utang kebaikan sama dia, bayar semua dunia, yang beran. Nah, termasuk hati-hati para jamaah di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas, mereka adalah ahlur riya, orang yang motivasinya dunia ya. Kalau kita termotivasi ya, mendengar ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur ya. Selalu pakai contoh yang menyenangkan dia, pakai contoh ya. Keseharian diangkat dan begitu menggugah dada kisah-kisah itu ya. Tapi ketika kita tidak ada muatan lain ketika bersedekah, hanya berharap, saya yakin ya, saya mau mobil 100 juta, berapa yang harus dikeluarkan? 10 juta, karena akan melipat gandakan 10 kalinya, keluarkan dulu ya. Ketika motivasi itu bukan karena anak wakafil yatim kahata ini ingin bersama yatim di surga ya, karena janji Allah dan Rasulullah, tapi karena semata-mata biar dilipat gandakan ya, biar besok omsetnya melejit meledak ya sudah, betul meledak betul itu, tapi tidak ada nilai sama sekali dari apa yang kita berikan kepada anak-anak yatim tadi, karena niatnya ansih semata-mata dunia ya. Rugi sekali kalau begitu benar. Maka bagaimana? Boleh berwasilah di dalam Islam itu, boleh berwasilah. Wasilah itu mencari jalan yang meridhokan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, wabtaghu, carilah untuk mendekatkan kepada